Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan sidang tugas akhir penelitian saya. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Benedikta Ana Haulun Siboro, dan Bapak dosen pengulas yaitu Bapak Christopher Sinaga. Saya Jessica Tesalonika dengan NIM 21S16024 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Produk Stasiun Kerja Instruktur dengan menggunakan metode Ergonomic Function Deployment pada studi kasus desain fasilitas laboratorium desain produk dan inovasi Institut Teknologi Dal. Dosen yang membimbing saya ialah Ibu Benedikta Ana Haulun Siboro, STMSC. Adapun hal yang melatar belakang saya dalam melakukan penelitian yang pertama ialah program studi manajemen rekayasa memiliki rencana yaitu pembangunan laboratorium desain produk dan inovasi pada tahun 2019. Yang kedua, adanya perencanaan desain fasilitas, yaitu pengadaan desain fasilitas pendukung laboratorium, salah satunya stasiun kerja instruktur. Kemudian yang terakhir ialah pembentukan naskah akademik. Di sini menjadikan laboratorium yang memberikan layanan pembelajaran yang unggul dalam skala nasional di bidang kajian desain produk inovatif. Adapun tujuan saya dalam penelitian ini ialah memberikan usulan fasilitas stasiun kerja yang ergonomis pada desain fasilitas dan identifikasi fasilitas kerja pada stasiun kerja instruktur, laboratorium desain produk dan inovasi. Berikut adalah penelitian terdahulu. Adapun hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu, peneliti hanya menggunakan metode Quality Function Deployment di mana hanya memprioritaskan konsep kualitas. Sedangkan pada penelitian saya menggabungkan antara konsep ergonomi dan konsep kualitas, yaitu pada metode Ergonomic Function Deployment. Berikut adalah metodologi penelitian. Hal yang pertama kali saya lakukan ialah dengan melakukan studi lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kemudian saya melakukan pengumpulan studi pustaka, yaitu pengumpulan data antropometri. Kemudian saya melakukan perumusan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengumpulan data pada Voice of Customer dan House of Ergonomic, kemudian selecting konsep, yaitu screening dan scoring. Kemudian saya melakukan perancangan stasiun kerja yang dengan menggunakan data antropometri tadi. Kemudian saya melakukan analisis, kemudian saya memberikan kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut juga terampil metode-metode yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu ialah Ergonomic Function Deployment, kemudian 12 konsep ergonomi, dan yang terakhir ialah konsep antropometri. Pada pengumpulan data, saya mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pada data primer, saya mengumpulkan idea screening, di mana saya mengumpulkan gagasan umum mengenai 12 konsep ergonomi yang dilakukan kepada 9 dosen dan asisten dosen FTI Institut Teknologi Dal. Kemudian saya mengumpulkan kuesioner yang memberikan kuesioner yang disusun berdasarkan idea screening yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan House of Ergonomic. Perlu diketahui juga bahwa jumlah pertanyaan pada kuesioner tidak sesuai dengan jumlah pertanyaan pada idea screening. Ini dikarenakan sudah dilakukan pengelompokan. Kemudian pada data sekunder saya mengumpulkan data antropometri. Pada data antropometri ini, mengapa bersifat sekunder? Ini dikarenakan data antropometri diambil dari kajian pustaka ataupun dari media perantara. Kenapa peneliti tidak bisa mengambil ini? Kenapa peneliti mengambil ini dan membuatnya dalam bentuk data sekunder? Dikarenakan peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan secara langsung dikarenakan adanya kekurangan alat. Kemudian data sekunder yang terakhir ialah saya mengumpulkan benchmarking produk sejenis, di mana nanti benchmarking produk ini akan saya pakai sebagai referensi dalam merancang produk. Adapun data ini diambil dari toko produk sejenis dengan kursi dan meja. Berikut adalah pengolahan data idea screening. Pada data idea screening ini, saya mengelompokkan berdasarkan atribut prioritas idea screening. Adapun dasar saya dalam mengelompokkan ialah berdasarkan jumlah responden terbanyak. Bisa kita lihat salah satu contohnya pada meja komputer. Di sini saya mengelompokkan berdasarkan responden terbanyak. Yang paling banyak itu ada pada derajat ketinggian meja dan sisi meja harus memiliki ukuran. Untuk sebagian data sudah terlampir pada dokumen saya. Berikut adalah pengolahan data pada perhitungan customer importance ataupun tingkat kepentingan. Di sini peneliti menggunakan rumus sigma jumlah responden dikali skala per total responden. Bisa kita lihat ada dua grafik. Grafik yang pertama ialah customer importance kursi instruktur. Di sini peneliti melakukan pengelompokan berdasarkan nilai customer importance yang paling tertinggi. Bisa dilihat keterangannya. Tetapi pada meja komputer dan meja gambar di sini peneliti melakukan pengelompokan dan melakukan perbandingan antara customer importance meja komputer dan meja gambar. Ini didasarkan karena cost of customer antara meja komputer dan meja gambar memiliki kesamaan.
Berikut adalah pengolahan data technical respon. Bisa kita lihat bahwa pada kursi instruktur, seluruh voice of customer sudah terpenuhi oleh technical respon yang dibunyikan. Begitu juga dengan meja komputer dan meja gambar. Di sini peneliti melakukan pengelompokan juga berdasarkan kesamaan voice of customer. Itu makanya juga technical responnya juga sama. Untuk sebagian data juga sudah terlampir pada dokumen saya. Berikut adalah pengolahan data untuk selecting konsep. Pada selecting konsep, saya meminta tim saya untuk memberikan konsep ataupun ide dari mereka dalam perancangan kursi instruktur, meja komputer, dan meja gambar. Setelah melakukan penyaringan, saya melakukan screening konsep, dan pada screening konsep, semua konsep yang diberikan bisa lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu scoring konsep. Pada scoring konsep, ternyata setelah melakukan perhitungan, hanya ada satu konsep yang terpilih, yaitu desain konsep Jessica. Pada pengolahan data perancangan stasiun kerja, peneliti menggunakan data antropometri yang dikumpulkan pada studi pustaka. Dan begitu juga untuk nilai persentilnya nanti, yang akan saya jelaskan pada slide analisis. Berikut adalah hasil desain kursi instruktur. Berikut adalah hasil desain meja instruktur. Di sini peneliti membagi dua antara desain lama dan desain baru. Pada desain lama memiliki sisi dan sudut meja yang runcing, sehingga akan meningkatkan risiko luka pada pengguna. Kemudian yang kedua, desain lama itu mejanya bersifat statis dan tidak bisa diubah, ataupun lingkar meja tidak bisa ditutup ataupun dibuka. Yang ketiga ialah desain lama memiliki rangka besi utama dan rangka lingkaran masih menyatu dan tidak bisa disesuaikan dengan bentuk meja. Tetapi pada desain baru yang sudah diberikan, sisi meja itu lebih lebar dan tidak tajam, sehingga mengurangi risiko luka pada pengguna. Kemudian yang kedua itu, desain meja yang baru ini desainnya dapat diubah, yaitu lingkar meja bisa ditutup sehingga dapat mengurangi ataupun mengefisienkan penggunaan ruangan. Kemudian yang terakhir, pada desain baru ini rangka besi utama dan rangka lingkaran sudah terpisah sehingga memudahkan lingkar meja bisa dilipat dan bisa disesuaikan dengan bentuk meja. Berikut adalah analisis voice of customer. Pada analisis ini, saya ingin menjelaskan bahwa dari 12 konsep ergonomi yang ada pada teori dasar ataupun pada studi pustaka, ternyata hanya 9 konsep yang dibutuhkan oleh customer. Pada grafik ini saya menjelaskan bahwa ada 3 tertinggi dari setiap konsep ergonomi yang mereka butuhkan. Contohnya pada kursi instruktur, yaitu minimalkan kelelahan beban statis, kemudian memiliki cukup clearance dan bekerja di postur netral. Begitu juga untuk meja komputer dan meja gambar. Berikut adalah analisis selection concept. Sini juga menjelaskan bahwa seluruh voice of customer yang dibutuhkan dan konsep ergonomi yang dibutuhkan sudah terpenuhi oleh selection kriteria yang diberikan perancang. Di sini saya mengelompokkan berdasarkan selection kriteria yang paling tertinggi. Contohnya pada meja gambar, yaitu ada ruang yang cukup untuk akses dan pergerakan. Begitu juga untuk kursi instruktur dan meja komputer. Di sini peneliti menjelaskan secara khusus untuk analisis selection konsep kombinasi antara meja komputer dan meja gambar. Ada hal yang mendasarkan peneliti menggabungkan kedua meja tersebut, karena kan bisa kita lihat pada tabel ini ada silang berwarna hijau dan ada silang berwarna merah. Pada silang berwarna hijau itu menandakan adanya kesamaan. Pada silang berwarna merah itu tidak ada kesamaan. Contohnya untuk selection kriteria ketinggian meja sesuai antropometri. Meja komputer dan meja gambar sama-sama membutuhkan selection kriteria tersebut. Begitu juga dengan selection kriteria yang selainnya juga. Di sini kita bisa lihat juga bahwa lebih banyak kesamaan daripada yang tidak sama. Ini yang berdasarkan peneliti untuk menggabungkan kedua meja tersebut. Berikut adalah analisis perancangan kursi instruktur. Bisa kita lihat bahwa seluruh voice of customer dari kursi instruktur telah terpenuhi oleh technical respon. Technical respon yang diberikan juga sudah terpenuhi oleh target spesifikasi yang diberikan peneliti. Contohnya pada ketinggian kursi dapat diatur, di sini technical responnya ialah menggunakan tools pengatur dan targetnya ialah memberikan handle ataupun tools recliner. Berikut adalah analisis perancangan meja komputer dan meja gambar. Di sini peneliti hanya mengelompokkan berdasarkan voice of customer yang sama, tetapi ada juga beberapa voice of customer yang berbeda yang sudah saya lampirkan pada dokumen saya. Di sini bisa kita lihat bahwa seluruh voice of customer sudah terpenuhi oleh technical respon. Technical responnya juga sudah terpenuhi oleh target meja komputer dan target meja gambar. Berikut adalah analisis persentil kursi instruktur. Seperti yang saya jelaskan pada pengolahan data perancangan stasiun kerja instruktur, bahwa peneliti menggunakan nilai persentil. Ini digunakan agar memastikan bahwa kursi yang dirancang ataupun meja yang dirancang itu betul-betul nyaman digunakan. Siapapun bisa menggunakan dalam bentuk nyaman. Bisa kita lihat contohnya pada keterangan A, yaitu tinggi mata dalam posisi duduk.
Peneliti menggunakan persentil 95. Ini bertujuan agar memastikan orang yang tinggi dapat melihat komputer dengan badan tegak. Begitu juga dengan analisis persentil meja komputer dan meja gambar. Di sini contohnya peneliti menggunakan keterangan B atau itu tinggi popliteal. Peneliti menggunakan persentil 95. Bertujuan diharapkan pengguna yang kakinya panjang dapat menggunakannya dan tidak bungkuk. Begitu juga untuk keterangan meja gambar, contohnya pada keterangan D. Peneliti menggunakan persentil 50, ini bertujuan agar pengguna yang bertubuh pendek ataupun tinggi dapat menjangkaunya. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama, berdasarkan urutan kebutuhan prioritas pengembangan, untuk kursi instruktur ada 14 atribut, meja komputer 18 atribut, dan meja gambar 16 atribut. Yang kedua, berdasarkan urutan respon teknis, untuk kursi instruktur ada 13 atribut, meja komputer 14 atribut, dan meja gambar 15 atribut. Ketiga, berdasarkan konsep ergonomi, untuk kursi instruktur sudah memenuhi 9 konsep, meja komputer 9 konsep, dan meja gambar 9 konsep. Yang terakhir ialah berdasarkan selection konsep, kursi instruktur, meja komputer, dan meja gambar sudah memenuhi konsep ergonomi yang dibutuhkan, dan terkhusus untuk meja komputer dan meja gambar itu menjadi dikombinasikan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan ialah yang pertama, perlu adanya pemikiran konsep yang matang dengan mengerahkan daya kreativitas untuk mendapatkan desain produk yang paling sesuai dengan kriteria yang diharapkan konsumen. Yang kedua, diharapkan pada dalam penelitian berikutnya, peneliti menggunakan software pengujian. Ini dapat membantu pengujian tentang untuk konsep ergonomi, tanpa harus melakukan pengujian lapangan sendiri. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, saya persilakan. Terima kasih.